Kami itu pernah melihat sebuah rumah dengan plang bertuliskan menerima jasa bordil. Benar-benar bordil dengan L, bukan bordir dengan R. Kalau di Bandung kan border, rek ngaborder heula. Itu ditulisnya dengan huruf-huruf besar dan mencolok juga. Tapi mungkin yang membuat kami terkejut itu bukan tulisan yang salah itu, yang melainkan bahwa semua ini terjadi dalam sebuah kawasan P dan K. Dari beragam pengalaman terkejut membaca kata-kata mengejutkan macam itu, tentu yang paling tidak P dan K yaitu menerima jasa bordil, alias benar-benar kelihatan abai dari pendidikan dan kebudayaan. Ya, kita tahu lembaga-lembaga pendidikan itu, bahkan perguruan-perguruan tinggi itu kan banyak juga yang abai dengan tata bahasa. Cara mereka menulis spanduk, misalnya membuat surat, bahkan karya ilmiah pun ya. Kalau lembaga pendidikan saja abai gitu ya, apalagi orang-orang yang tidak berurusan dengan akurasi bahasa gitu. Kata bordil itu agaknya kita serap dari masa kolonial, kemungkinan dari kata Bordeaux Belanda, ditulisnya bordel dengan double E, tapi dibacanya Bordeaux. Bisa saja awalnya dari bahasa Prancis bordel, sebab Belanda toh pernah dirajai Louis Bonaparte dan adiknya Napoleon itu. Baik bordel maupun Bordeaux mengandung makna yang sama. Asal kedua kata tersebut dari board, rumah kecil yang dibangun agak terpencil, atau dari board yang berarti tepian. Dalam bahasa Inggris kita kan juga mengenal border, artinya adalah tepian juga. Border di MS Word itu kan tepian huruf, itu tepian margin. Dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi rumah bordil. Jadi kita tidak pernah menyebut bordil sendirian karena kita tidak punya kata board yang bermakna rumah di tepian itu, sehingga mesti diberi tambahan rumah bordil, tidak bordil sendiri. Suatu hari saya pernah iseng juga cari tahu bagaimana para penutur bahasa Inggris menerjemahkan bordel Prancis atau Bordeaux Belanda itu. Dan ternyata ada loh para penutur Inggris yang soleh dan soleha menerjemahkannya jadi mes, tidak mau dan menghindari kata brothel yang memang rasanya bikin gatel kaum Adam itu. Mes dalam bahasa Indonesia biasanya identik dengan tempat tinggal bersama para perwira yang belum berkeluarga, atau tempat karyawan perusahaan yang tidak bisa pulang ke rumah tiap hari, seperti di perusahaan tambang. Masuk ke gua di hari masih gelap karena kejar emas di dalamnya, tahu-tahu pas keluar gua masih gelap juga. Jadi mereka tidak tahu waktu, akhirnya tidak tahu jalan pulang ke rumah masing-masing, sehingga perlu mes. Nah, di masa-masa kejayaan buku-buku P dan K itu saya pernah baca drama Ahdiat Kartamiharja, judulnya Bentrokan dalam Asrama, bukan bentrokan di mes atau di rumah bordil. Asrama lain lagi maknanya ya, meski fungsinya kurang lebih sama dengan mes. Kita tidak pernah menyebut mes mahasiswa, tapi asrama mahasiswa, asrama putra, asrama putri biasanya begitu. Jadi memang sangat seru di masa sekolah itu. Saya juga pernah membaca salah satu cerpen Ahdiat tentang petinggi partai yang tergoda lacur dan sampai tawar-menawar harga lacur segala. Lucunya lagi, habis gituan si petinggi partai itu kepergok wartawan tuh, hingga ia pun perlu nyogok. Memang Ahdiat Kartamiharja itu cerpenis terbaik di masanya. Saya lupa judulnya apa ya, tapi itu ada dalam kumpulan cerpen Kertakan dan Ketegangan di masa kejayaan P dan K, dan tentu saja itu terbitan Balai Pustaka. Yang tadi juga Bentrokan dalam Asrama juga dari Balai Pustaka. Nah, di beberapa wilayah lain di dunia ini mesti juga ada istilah-istilah setingkat Bordeaux atau bordel itu. Di kota kami sendiri dulu pernah populer istilah White House untuk menyebut sebuah bangunan kos-kosan yang memang dicatnya warna putih. Jadi white itu dari warnanya. White House. Dan entah benar entah tidak, menurut orang-orang di White House itu banyak perempuan yang ngekos di situ, dan perempuan yang dimaksud bukan mahasiswi gitu, melainkan mereka yang menawarkan jasa gituan. Jadi pokoknya di kawasan kami tidak populer tuh dari dulu sampai sekarang istilah rumah bordil. Tapi apakah lacur itu sebuah usaha jasa atau usaha barang? Ini jarang ditemukan kajian ilmiahnya. Saya sendiri tidak pernah temukan. Apalagi skripsi, tesis, disertasi gitu tidak ada tuh yang ngomong tentang
Belum pernah saya temukan maksudnya yang membedah ini usaha jasa atau usaha barang gitu. Kita bisa pakai teorinya seorang teolog bernama Pierre Sauron dari Prancis. Dia bilang jika seorang kesepian mengirimkan hati nuraninya ke rumah bordil, lo non va ce conscience ce bordel. Ada yang mau ngulangin? Lo non va ce conscience ce bordel. Begitu kalimatnya. Maka rumah bordil itu setingkat dengan jasa laundry gitulah kira-kira. Bedanya jasa laundry itu membersihkan pakaian kotor, sedangkan jasa lacur itu malah menambah kotor nurani. Karena itu mereka yang kena penyakit akibat mengirimkan nurani ke rumah bordil biasanya kita sebut kena penyakit kotor. Le non-voix conscience bordel. Dalam hal ini bahasa Indonesia memang sangat berjasa membangun nurani kita untuk jagalah hati jangan kau nodai. Karena hati tanpa nurani cumalah tempat mencuci darah, bukan tempat untuk mencuci marwah. Tentu saja semua orang punya hati dalam pengertian liper, tapi tidak semua orang punya nurani. Kita selalu memasangkan hati dengan nurani, bukan? Makanya jagalah hati jangan kau nodai itu maknanya sebenarnya jangan kau nodai nuraninya. Itu kan lagu buatan Kiai Abdullah Gimnastiar, Agim ya. Bahkan Gen Z juga masih mendengar lagu itu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Tapi mungkin banyak yang tidak tahu bahwa lagu ini dibuat oleh seorang kiai kondang dari Bandung, Agim. Kita pernah menjadi berisik gara-gara Agim menikah lagi kan waktu itu. Lalu adalah selentingan-selentingan. Ya daripada lacur, ya mendingan nikah. Dasar.